Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas pada hari ini dari sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita pun akan bergabung dengan Brigadir Taslinda dari studio NTMC Polri. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Sebanyak 22 pengunjuk rasa yang ditangkap dalam kericuhan demo di Pati, Jawa Tengah dibebaskan oleh polisi. Kericuhan terjadi saat massa memaksa masuk halaman kantor Bupati dan dihalau oleh petugas keamanan. Mantan karyawan RSUD Suwondo Pati turut dihadirkan dalam rapat hak angket terkait kebijakan Bupati Sudewo di ruang banggar DPRD Pati Kamis siang. Salah satu yang digali dalam rapat pansus hari ini terkait pemecatan 220 mantan pegawai RSUD Suwondo. Bahkan salah satu mantan karyawan RSUD Suwondo tak kuasa menahan tangis saat bercerita soal pemecatan dirinya yang sudah bekerja selama 20 tahun. Pak Sudewo, tolong angkat lagi menjadi karyawan RSUD Suwondo Pati, PLUD tetap. Pikirkan nasib kami. Pikirkan nasib kami yang sudah dipecat 220 orang itu. Sementara itu, tim Pansus Hak Angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Atas perintah pimpinan DPR, kami langsung melakukan rapat internal dan hasil rapat internal salah satunya memanggil beberapa saksi termasuk ex-karyawan Suwondo dan hari ini kita sudah panggil ex-karyawan Suwondo. Aspirasi mantan karyawan RSUD Suwondo akan disampaikan ke Mahkamah Agung sebagai pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pencopotan jabatan kepala daerah. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, 22 pengunjuk rasa yang ditangkap dalam kericuhan demo Pati, Jawa Tengah dibebaskan oleh polisi. Kericuhan terjadi saat massa memaksa masuk ke halaman kantor Bupati dan dihalau oleh petugas keamanan. Unjuk rasa ratusan warga di depan gedung DPRD Kabupaten Pati Rabu kemarin berlangsung ricuh. Massa melemparkan botol dan gelas air mineral ke aparat. Situasi semakin memanas karena massa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. Kericuhan terjadi setelah tuntutan massa untuk menemui Bupati Sudewo tak kunjung dipenuhi. Untuk meredam kericuhan, aparat menyemprotkan air ke arah massa. Amarah massa tak terbendung, mereka nekat menjebol pintu kantor DPRD untuk bertemu anggota parlemen. Lama ditunggu, Bupati Pati Sudewo akhirnya menemui massa pendemo. Dari atas mobil taktis polisi, Bupati minta maaf menggunakan pengeras suara. Namun massa justru membalas dengan melemparkan botol air mineral dan benda-benda lainnya. Polisi dan ajudan yang berjaga langsung melindungi Bupati dengan tameng. Dalam unjuk rasa, massa juga sempat memukul mundur barikade polisi. Polisi berupaya bertahan dari benda-benda yang dilempar pengunjuk rasa. Namun sejumlah pengunjuk rasa ada juga yang berupaya untuk menghalau agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri. Diketahui sejumlah polisi terluka akibat terkena lemparan pengunjuk rasa.
Pengunjuk rasa menuntut Bupati Sadewo untuk mundur dari jabatannya. Meski Bupati telah meminta maaf dan membatalkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan sebesar 250% yang membuat warga Pati protes besar-besaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Istana merespon gejolak yang terjadi di Pati hingga berujung pada tuntutan pemakzulan Bupati. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah kenaikan pajak di Pati yang berdampak pada tuntutan pemakzulan bupatinya adalah dampak efisiensi pemerintah pusat. Gejolak yang terjadi di Pati dinilai sebagai dinamika tingkat daerah dan tidak ada hubungannya dengan kebijakan nasional. Kebijakan tarif pajak bumi dan bangunan biasanya diatur dalam peraturan daerah yang disepakati bersama Bupati dengan DPRD. Hasan meminta gejolak di Pati dimaknai sebagai dinamika politik dan kebijakan lokal, bukan dampak dari program nasional pemerintah. Kejadian yang di Pati, kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik. Semua pihak bisa berdialog, bertemu dengan kepala dingin, dengan pikiran hati yang tenang untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Karena kalau misalnya ketertiban umum terganggu, tentu kepentingan masyarakat secara umum juga nanti akan terganggu. Nah, kalau mengenai tuduhan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur. Ya. Teman-teman, efisiensi di awal tahun 2025 itu tidak hanya untuk satu kabupaten kota, tidak hanya untuk 2 kabupaten kota, tapi untuk 500-an kabupaten kota. Ya kan? Untuk 500-an kabupaten kota, untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah pusat. Jadi kalau ada kejadian spesifik, satu kejadian seperti yang terjadi di Pati, ini adalah murni dinamika lokal. Jelang upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Istana menggelar gladi bersih. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Today. Breaking News. Saksikan pidato kenegaraan Perdana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita. Jumat 15 Agustus, mulai pukul 9 pagi di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Cuma 1%, babinya halal, nggak bisa.